Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kau kan nanya. Dah. Bisa lah. Bismillah. Nah. Bismillah. Kemudian. Ya. Jemaah Masjid Baitul Makmur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Senin ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga bisa berkumpul kembali dalam pengajian pekanan setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang mulia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa menggunakan akal pikiran kita untuk memperhatikan fenomena alam yang ada di sekeliling kita, sehingga banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
baik diri kita, alam semesta ini maupun kehidupan yang kita jalani itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipikirkan. Karena ketika kita memikirkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka akan semakin kecillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat yang mulia dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi matna wa furuda tsumma tatafakkaru. Katakanlah, sesungguhnya aku akan memperingatkan kepada kamu sekalian satu hal saja, yaitu hendaklah kamu sekalian menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas, baik berdua-dua bersama-sama maupun sendirian, kemudian berpikirlah kamu sekalian. Allah menyuruh kita agar senantiasa memikirkan tentang fenomena yang menimpa kita. Dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang adalah benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka wa faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk memikirkan langit yang begitu luas, samawati atau samawat itu jamak, sehingga disebut 7 lapis langit. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, 4, 5, 6, 7, batasannya wallahu alam seperti apa ya Pak. Wal ardi, dan 7 lapis bumi juga seperti itu. Nah, kita diminta untuk memikirkannya. Langit yang tidak bertiang senantiasa menaungi kita semua. Langit ini yang telah Allah ciptakan, yang begitu luas, mengindikasikan kepada kita betapa megahnya, sehingga kita berpikir langit yang begitu luas tidak bisa tercipta begitu saja, tetapi memang ada yang menciptakannya. Segala sesuatu yang ada tidak bisa datang begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Dari tidak ada menjadi
Nah, kita diminta sama Allah untuk memikirkan itu. Yang apa yang ada di langit dipikirkan. Siang dan malam dengan waktu yang sangat pas, khususnya di negara kita Indonesia, 12 jam 12 jam. 12 siang, 12 malam. Siang dan malam. Kalau siang saja akan betapa panasnya kita, Pak. Kalau menciptakan siang terus, tapi kenyataannya ada siang, ada malam. Makanya berpasang-pasangan. Malam terus ya dingin, siang. Ini semua tidak terjadi begitu saja. Ada zat di balik itu semua yang menciptakan siang dan malam ini, sehingga kita bisa merasakan ketika malam itu bisa istirahat. Siang kita bisa melakukan aktivitas selayaknya siang kita melakukan aktivitas. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa memikirkan ciptaannya. Langit, bumi, siang, malam. Seraya kita ini berpikir, berzikir kepada Allah baik dalam keadaan kiaman berdiri atau qu'udan duduk, wa ala junubihim ataupun berbaring, sehingga mengingat Allah tersebut tidak terlepas kita duduk saja, tidak, tetapi ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, itu beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikirnya bahwa apa yang kita lakukan harus senantiasa terikat, ada Allah yang senantiasa melihat perbuatan kita. Karena manusia itu terbagi dua. Ketika dia taat, kalau nggak taat berarti dia dalam keadaan tidak taat. Itu saja. Dua hal ini. Saya kita ini memikirkan tentang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang begitu mega luas. Langit dan bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Bumi ini beserta hamparannya diperuntukkan buat manusia. Tetapi lebih spesifik lagi, bumi ini untuk siapa? Untuk orang beriman sesungguhnya. Untuk orang-orang yang soleh sebenarnya. Innal ardo yariswa li ibadiyas sholihin. Sesungguhnya bumi ini telah Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang saleh, yang tunduk patuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, semuanya dalam rangka tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun tidur, ya di sepertiga malam bangun, wudu, ya sholat, lihat keluar, lihat fenomena alam di luar gitu ya, langsung kita Rabbana ma khalaqta hadza batila, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat langit dan bumi. Tidak sia-sia Allah menciptakan langit dan bumi ini terkhusus
untuk manusia yang tinggal di dalamnya. Sudah disediakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia yang mengelola apa yang telah Allah berikan. Di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Unta ini binatang khusus di gurun pasir, punya kelebihan, punya keistimewaan dibandingkan binatang yang lain. Unta itu punya air, ada punuknya itu. Unta sekali minum, Pak, dalam 10 menit itu 1/3 dari badannya itu dia bisa minum air. Berapa satu kali minum air itu 10 menit itu unta? Itu 130 liter air. Bayangkan 10 menit 130 liter air diminum sama unta. Berarti kalau air lemon rale itu sekitar 9 galon atau 8 galon ya, 130 liter air segitu. Dan dia mampu 8 hari tidak makan dan tidak minum dalam cuaca 50 derajat panas. Cuacanya panas 50 derajat, setengah mendidih lah 50 derajat itu. 8 hari tidak makan, tidak minum, kuat di padang pasir. Kalau kita manusia di padang pasir di Arab begitu atau di Timur Tengah, padang pasir 8 hari bisa dipastikan tanpa makan dan tanpa minum, barangkali kita tidak bisa bertahan hidup. Tapi unta ini luar biasa, mampu bertahan hidup, kuat. Binatang yang diciptakan oleh Allah khusus di padang pasir. Tuh ya, maka minta sama Allah, perhatikan tuh unta. Luar biasa ya. Diminta untuk memperhatikan itu unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan atas tanpa ada tiang. Kita berpikir kalau sesuatu tanpa tiang itu pasti jatuh, tapi ini tidak. Ada zat yang maha kuat, zat yang menggenggam langit ini sehingga langit ini tidak runtuh ke bawah. Coba kalau runtuh ke bawah, apa yang terjadi? Bumi yang begini kecil diruntuhkan oleh Allah, langit ini ke bawah, udah wassalamualaikum, berakhir sudah alam ini. Kalau sampai langit ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, tiba-tiba terbukalah fenomena yang ada di atas langit. Ya udah nggak bisa apa-apa manusia. Langit ini. Kalau luar di luarnya Pak, di luar dari langit itu ke bawah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Gunung ini begitu kuat sebagai penyeimbang bumi ini. Karena dengan adanya gunung itu berarti menjaga laut itu ke daratan. Karena kalau tidak ada gunung itu air laut bisa masuk ke daratan. Udah semuanya kena banjir semua, ditahan oleh gunung itu. Sehingga bisa seimbang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan serta bumi bagaimana ia dihamparkan.
bumi dihamparkan sehingga ada bumi ini memanjang ataukah bulat gitu kan. Bumi itu memanjang ataukah bulat, seperti itu. Dihamparkan itu manjang ataukah bulat. Kalau panjang pasti ada ngejetruk gitu tiba-tiba, tapi ternyata tidak ya. Ataukah bulat, seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi oleh Allah diminta untuk dipikirkan. Itu adalah makhluk sama seperti kita. Ada zat yang maha kuasa yang menciptakan itu semua. Sehingga kita berpikir dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, betapa kecilnya kita ini. Gunung yang sebegitu besar mereka bertasbih kepada Allah. Begitupun langit dan bumi semuanya bertasbih memuji kepada Allah. Makhluk Allah yang besar pun memuji kepada Allah. Apalagi kita yang kecil, yang kuat saja memuji, apalagi kita ini yang lemah. Kita terus terang manusia itu makhluk yang lemah kita. Fadzakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Jadi Rasulullah ini hanya sebatas memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan nasihat kepada umatnya. Mau beriman mau tidak beriman itu ada di pundak masing-masing setiap orang. Pilihannya seperti itu. Tidak bisa memaksa orang untuk ikut kepada apa yang dia inginkan. Dalam hal ini adalah kepada Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk-makhluk Allah yang kuat itu tadi kita diminta untuk memikirkannya. Begitupun diri kita, Pak. Kita diminta oleh Allah untuk memikirkan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu sekalian, apakah kamu tidak memikirkannya? Pikirkan oleh kita semua. Mata kita ini bisa membedakan beraneka macam warna begitu. Mata ini, betapa mahalnya mata ini. Bapak punya 2 mata, tiba-tiba mau dilelang matanya menjadi 5 miliar. Mau nggak Pak? Mau tuh Pak? Punya mata ya udah kecil sampai usia sekitar 50 tahun, tiba-tiba nih ada orang membutuhkan mata, dijual matanya 5M 2 misalkan, pasti berpikir 2 kali ya. Menjadi gelap dunia ini kalau tidak ada mata, nggak kelihatan gitu ya, karena sudah terbiasa melihat, tiba-tiba tidak melihat, gelap. Berbeda halnya kalau mereka ketika ditakdirkan oleh Allah lahir ke dunia tanpa ada mata, sudah terbiasa. Tapi bagi mereka sudah melihat, matanya tersebut bisa melihat, tiba-tiba gelap, wah itu gak mau pasti. Dan lebih penting ini, mata ini bisa membedakan mana istri kita dan mana bukan istri. Mata kita luar biasa, tidak salah pilih. Nah, di mata itu yang bisa membedakan warna-warni, yang bisa melihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan untuk bisa melihat. Dipikirkan mata, gerak tubuh kita yang sangat presisi. Kita jalan itu nggak kayak robot kita.
Ketika mengayunkan tangan kanan, pasti kaki yang kiri maju. Mengayunkan tangan kiri, kaki kanan maju. Enggak berbarengan. Tangan kanan, kaki kanan. Enggak. Sudah refleks itu. Tangan kanan, kaki kiri pun mengayun. Maju. Itu. Diri kita pun diperhatikan. Mata, telinga kita bisa mendengar. Panca indera kita yang 5 indera ini berfungsi. Sehingga bagi mereka-mereka yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka tidak wajib bagi mereka itu untuk sholat. Gimana? Tidak mendengar, tidak melihat. Tidak bisa itu. Kalau diajarkan, indera mana yang bisa? Karena panca inderanya ada yang rusak. 2 itu. Kalau tidak melihat saja masih bisa dia mendengar. Atau mendengar saja tidak bisa melihat masih bisa dia. Tapi kalau pendengaran dan penglihatan ini dua-duanya dicabut fungsinya oleh Allah, maka dia tidak bisa menjalankan syariat. Dia tidak bisa memahami nantinya. Nah, panca indera kita yang sehat. Makanya kalau berpikir tersebut, ya kita ini Pak lihat sesuatu nih, kita bisa lihat ini namanya air le minerale, ayat tulisan anak gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa melihat dan juga tidak ada ilmu pengetahuan sebelumnya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah air. Sehingga tidak bisa berpikir. Jadi komponen bahwa kita bisa berpikir itu Pak, mikir kita pakai iya salah Pak. Iya mah di dia otak adanya ya. Dalam sini adanya otak. Bangkong oge baga otak gitu, atau katak punya otak. Tapi tidak bisa berpikir. Karena berpikir itu minimal harus ada 4 komponen. 1, otak yang sehat. 2, ya, panca indera yang sehat. Yang ketiga, ada pengetahuan sebelumnya. Tuh, yang keempat ada bendanya. Sehingga kita bisa memikirkan, jatuhlah, bisa kita tahu namanya. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, tidak bisa untuk memberikan penjelasan. Kita di sini misalnya tidak tahu ilmu kedokteran, tiba-tiba suruh untuk berbicara kedokteran, yakin blank, tidak bisa. Tidak bisa berpikir kita untuk menyampaikan tentang kedokteran. Atau tiba-tiba suruh ceramah bahasa Arab, ngeblank sama sekali karena kita tidak ada pengetahuan sebelumnya. Gitu. Sehingga tidak bisa berpikir untuk memberikan penjelasan suatu pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diri kita untuk dipikirkan. Di dalam anggota tubuh kita ini, setelah kita pikirkan, berarti kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada realitanya
Kita ini begitu lemah. Begitu lemah. Yang sehat pun bisa lemah, apalagi yang sakit. Apa yang pantas menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Apalagi kalau semakin usia, semakin senja, sudah bukan usia produktif lagi. Penglihatan sudah mulai kabur. Ya, tulang-tulang sudah mulai kerasa. Begitu. Pendengaran sudah tidak mulai mendengar. Pikiran pun sudah mulai pikun. Wah, itu mengalami namanya lemah lagi. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kita itu awalnya lemah. Ja'ala min ba'di dhofin. Pertama itu dof, lemah. Kemudian kuat. Kemudian dhofin lagi, lemah lagi. Proses yang akan kita jalani. Demikian. Makanya ketika kita masih kuat-kuatnya itu, mempergunakan masa yang produktif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak bepergian di permukaan bumi ini kemudian mereka melihat? Jadi kita ini bermusafir ya, sana kemari itu sambil melihat ya fenomena-fenomena itu, healing sambil memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi healing kemana-mana teh sambil memikirkan ciptaan Allah. Subhanallah, melihat betapa indah dan megahnya ciptaan Allah itu. Muncul rasa ta'ajub, rasa takjub, sehingga memunculkan keimanan kita semakin meningkat ketika melihat fenomena tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis an Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik yaitu orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal nanti sesudah mati. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang kerdil, yang lemah, yaitu orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallah, dan mengharapkan berbagai harapan kepada Allah, berangan-angan, lobang hayal, lobang ngalamun gitu Pak. Jadi orang yang cerdik itu, yang cerdas itu, yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal nanti dirinya. Jadi sudah membuat side plan gitu Pak, punya rencana, punya pola. Karena ketika kita melakukan sesuatu pasti ada polanya. Membuat rumah ada polanya. Membuat baju ada polanya, Begitupun hidup ada polanya. Dirancang sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa sehingga kita bertemu dengan Allah tersebut dalam keadaan baik, dalam keadaan membawa bekal, tidak dalam keadaan tengah jinjing nanaon dalam bahasa Sunda gitu. Ada bekal yang dibawa,
menghadap Allah itu adalah orang yang cerdik, yang selalu menjaga dirinya. Jaga diri kita ini dari apa? Ku anfusakum ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri kita dan juga jaga keluarga. Makanya kita minta sama Allah menjadi orang yang soleh dan juga orang yang muslih. Soleh itu untuk diri sendiri, tapi muslih menjaga orang lain supaya jadi soleh. Di keluarga misalkan, kalau kita sholat, anak-anak kita pun ingin, dan istri kita pun, ya anak dan istri juga pengen ikutan sholat, rajin sholat. Soleh secara individu, soleh secara pribadi, tetapi mengajak orang lain supaya menjadi soleh, namanya muslih. Kalau soleh saya sendiri, tapi kalau muslim ngajak orang lain supaya ikutan soleh, gitu. Dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena itu sesuatu yang pasti, Pak, yang terjadi. Api itu ada di dunia saja ada, apalagi nanti di kehidupan yang kekal, kehidupan yang ya tidak bisa kita bayangkan bagaimana itu terjadinya. Kita diberitakan supaya menjaga diri kita, berbekal diri. Pamangkana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan, kan begitu kata Allah. Barang siapa yang hendak, yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah banyak beramal soleh. Persiapkan diri kita, keluarga kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Supaya betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan iman kepada Allah semuanya, tunduk patuh, berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tugas kepala keluarga ketika di dalam rumah tangga. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang yang cerdas, mempersiapkan diri dan juga keluarganya. Nah, orang yang lemah itu yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Berarti ketika dia taat kepada Allah, ya, mengikuti hawa nafsu itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang lemah. Obangal hayal, obangal lamun, diajak ibadah susah, kedua karena ibadah, ya, itu lemah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tinggal introspeksi diri. Apakah kita ini orang yang kuat, orang cerdas, ataukah orang yang lemah? Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri, renungilah diri itu sebelum kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kita ini sudah baik apakah belum. Senantiasa introspeksi diri, karena manusia itu kita sedang berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju Allah berarti harus memiliki bekal yang baik.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita ke depannya adalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman, Islam, dan amalan soleh yang sudah kita persiapkan, dan itu semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya, tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali amalan yang telah kita tumpuk sedemikian rupa, setahun 2 tahun, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan menjadi umat Rasulullah yang ikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, ya masyarakat kita, maupun dalam ranah yang lebih luas lagi negara ini, senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita dikatakan orang yang cerdas ketika kita ini ya, berbekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab inilah LPG, Pak. Akan ada LPG-nya. Bapak jadi ketua kurban sebentar lagi, pasti ada LPG-nya. Itu ngurus masalah kurban. Apalagi ngurus kita. Kita ini yang bertahun-tahun ada LPG-nya, laporan pertanggungjawabannya. Tidak begitu saja serta-merta bebas, tidak. Ada pertanggungjawabannya di hadapan ya hakim yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita ketika kita ini bertemu hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.